Sekarang manusia itu nggak tahu dasar hidup itu apa. Ini sebabnya sebabnya manusia itu bermaksiat, Pak? Karena dia nggak tahu dasar hidupnya apa. Dasar hidup itu apa, Pak? Apa dasar hidup? Siapa yang tahu? Dasar hidup itu ibadah. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, kalau sekiranya orang itu sulit untuk beribadah, berarti dia itu nggak sadar kalau dirinya itu dasar hidup dia itu untuk ibadah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk melampiaskan nafsu, berpoya-poya, bukan. Dasar hidup itu ibadah. Kalau bukan untuk ibadah, manusia itu nggak diciptakan. Jadi semua pola hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dasar hidup itu adalah ibadah. Nah, ketika seseorang tidak mau beribadah, berarti dia tidak memahami dasar hidup mereka. Dasar hidup itu adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dasar hidup. Manusia paham, ayat ini hafal, semua hafal. Semua manusia hafal ini, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu salah hanya teks saja. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi nggak tahu kalau ayat ini dasar Allah hidupkan manusia. Dasar hidup manusia itu adalah ibadah. Tapi kenapa banyak manusia nggak mau ibadah, Pak? Kan gitu. Karena dia nggak tahu kedudukan dia siapa, gitu loh. Kedudukan dia siapa, gitu loh. Siapa kedudukan dia? Seorang hamba yang Allah ciptakan dengan sempurna, kemudian Allah perintahkan dia untuk ibadah. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa manusia itu nggak mau ibadah? Kan gitu pertanyaannya. Yang pertama, kenapa dia nggak ibadah? Karena dia nggak tahu dasar hidup mereka itu apa, gitu. Nah, dasar hidup itu apa itu nggak tahu dia. Seolah hidup ya hidup, gitu loh. Hidup senang-senang, berpoya-poya, habis itu mati udah, gitu loh. Nggak tahu dia kalau dasar hidup itu ibadah. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibadatu ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal 'amali wal dhahir wal batin. Ibadah itu adalah seluruh nama-nama aktivitas manusia yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, zahir dan batin, itulah dikatakan ibadah. Syaratnya apa? Dicintai dan diridhai. Jadi apapun, ketika engkau tidur, itu jadi ibadah, gitu. Ketika Allah cintai, kapan ketika engkau dicintai oleh Allah? Ketika engkau tidur membaca doa minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk WC, engkau ibadah. Engkau masuk WC itu ibadah, gitu loh. Kapan? Ketika engkau berlindung kepada Allah, waktu engkau masuk WC. Kamu berlindung kepada Allah, kan gitu. A'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah, berlindung. Berlindung itu ibadah, gitu loh. Apalagi coba? Semua ibadah, nggak ada yang nggak ibadah. Jadi semua nama-nama aktivitas manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik yang zahir dan batin, perkataan, perbuatan, maka itu bernilaikan ibadah, gitu. Bernilaikan ibadah. Tapi manusia nggak mau tahu masalah itu, gitu. Yang penting dia senang, dapat, puas, banyak, udah. Dia nggak tahu dasar hidup dia itu apa, gitu. Soalnya hidup ini hanya untuk kesenangan dunia, gitu. Makanya Allah lalaikan. Banyak manusia ini, Pak, Allah lalaikan untuk kesenangan dia di akhirat yang abadi. Dunia semu, sementara, kan gitu, Pak. Tapi Allah lalaikan. Seolah-olah dunia itu abadi, akhirat semu, kan gitu, Pak. Yang abadi mana ini? Akhirat. Yang abadi itu akhirat. Tapi engkau lupa terhadap sesuatu yang abadi. Engkau hanya ingat terhadap sesuatu yang semu. Itulah kau. Hingga engkau bermalas-malasan ibadah. Seolah dunia itu cita-citamu yang tertinggi. Seolah dunia itu ada tujuanmu yang tertinggi. Padahal Allah nggak pernah meletakkan tujuan dan cita-cita manusia tertinggi itu di dunia, tidak. Tapi tujuan dan cita-cita manusia yang tertinggi itu adalah akhirat. Tapi Allah jadikan dia terlupa. Mengapa? Ya karena dia itu ya tidak tahu dasar hidup dia sebagai seorang hamba itu apa. Nah ini yang pertama, Pak. Kenapa manusia itu nggak mau beribadah? Karena dia itu nggak tahu dasar hidup seorang hamba itu apa, gitu loh. Yang kedua, mengapa manusia nggak ibadah? Karena ada kesombongan. Ada kesombongan. Ya, jadi inti daripada beratnya dia itu ibadah karena kesombongan, gitu. Karena ada kesombongan dalam hati dia. Mengapa iblis itu nggak mau sujud? Karena dia sombong, merasa
merasa sombong, merasa butuh tanpa Allah gitu loh. Merasa butuh terhadap sesuatu yang merasa tidak butuh terhadap sesuatu yang Allah perintahkan gitu. Ya, merasa tidak butuh, ya, tidak butuh terhadap sesuatu yang Allah perintahkan. Itulah kesombongan, Pak. Contoh, sedekah. Sedekah itu sebenarnya kebutuhan orang atau kebutuhan kita, Pak? Kebutuhan kita, tapi kita nggak merasa butuh dengan itu. Nah, itulah sombong gitu. Menuntut ilmu. Ilmu ini kebutuhan siapa? Kebutuhan ustadznya atau kebutuhan mad'unya, Pak? Mad'unya. Kebutuhan mad'unya. Tapi dia seolah nggak butuh gitu. Nggak butuh terhadap sesuatu yang pada akhirnya dia butuh. Itulah kesombongan. Makanya iblis itu suruh sujud itu kebutuhan siapa? Kebutuhan Allah atau kebutuhan iblis? Kebutuhan iblis itu sujud kepada Nabi Adam. Karena itu perintah Allah. Tapi dia merasa nggak butuh gitu loh. Jadi setiap sesuatu yang dia tidak merasa butuh dengan ibadah, itulah kesombongan.